Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabizul Firza. Di sini saya akan membuat skrip tentang video tentang edukasi, urgensi, dinamika, dan peran Pancasila di era kontemporer. Baik, pada bagian pertama ini eh, saya akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila di era kontemporer. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus di era kontemporer, kita hidup dalam situasi globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dalam hitungan detik. Namun, eh, kemudian ini juga membawa tantangan yang serius tentang penyebaran berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, terus radikalisme, intoleransi, hingga polarisasi politik semakin mudah terjadi. Terus Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Kita memiliki ratusan suku, bahasa, daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi seperti ini, tanpa dasar nilai yang kuat, masyarakat sangat rentan terhadap konflik sosial. Oleh karena itu, Pancasila memiliki urgensi yang sangat besar sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas nasional. Sila pertama, di sini mengajarkan toleransi antar umat dan agama. Terus, sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat. Terus sila ketiga memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Sila keempat mengajarkan demokrasi melalui musyawarah, dan sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, urgensi saya pada Pancasila di era kontemporer bukan hanya sebagai simbol, melainkan konstitusional, tetapi sebagai pedoman moral, etika, dan sosial dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novagus Servan, Nimakir 30. Saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila dari masa ke masa. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar filosofis negara Indonesia. Dalam perjalanannya, penerapan Pancasila mengalami berbagai dinamika. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang baru merdeka dan masih menghadapi ancaman diinterogasi pada masa Orde Lama. Pancasila diinterpretasikan dalam konteks politik evolusioner, sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Memasuki era reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem perubahan pemerintah dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi ditegaskan kembali sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka berarti nilai dasarnya tetap, namun implementasinya dapat berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa menghilangkan jati dirinya. Di era digital saat ini, dinamika Pancasila terlihat dalam cara masyarakat memahami kebebasan berpendapat, kebebasan yang disertai tanggung jawab,
dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, nilai musyawarah, toleransi, dan keadilan tetap harus menjadi landasan dalam kehidupan demokrasi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, NIM akhir 74. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran Pancasila di era kontemporer. Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Pertama, Pancasila beberapa sebagian filter terhadap budaya luar. Globalisasi membawa banyak pengaruh positif seperti kemajuan ilmu, mengetahui, dan teknologi, namun tidak semua nilai budaya asing sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila menjadi penyaring agar kita tetap mempertahankan nilai gotong royong, sopan santun, dan kebersamaan. Kedua, Pancasila berperan sebagai landasan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang kita jalankan bukan demokrasi liberal tanpa batas, melainkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan keadilan sosial. Hal ini sangat penting. Kebebasan tetap sejalan dengan tanggung jawab. Ketiga, Pancasila berperan dalam membangun nasional. Setiap kebijakan negara seharusnya mengarah pada kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Nilai keadilan sosial menjadi tujuan utama dalam membangun ekonomi dan sosial. 4. Bagi generasi muda, Pancasila berperan sebagai pembentuk karakter dengan meningkatkannya individualisme, nilai gotong royong, empati, dan tanggung jawab sosial harus terus ditanamkan. Demikian, Pancasila tetap memiliki peran sentral dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa Indonesia di era kompetitif. Oke, sekian dan terima kasih.